Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi tentang pemuaian zat. Pada umumnya semua zat akan memuai jika dipanaskan. Proses pemuaian terjadi karena adanya hal-hal seperti kenaikan temperatur. Saat terjadi kenaikan temperatur, maka akan terjadi pergerakan partikel-partikel yang saling bertabrakan antara partikel satu dengan yang lainnya. Adanya tabrakan tersebut menyebabkan terjadinya perluasan daerah secara alamiah yang disebut dengan pemuaian. Jadi, pemuaian merupakan bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh kalor atau panas. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pemuaian, yaitu ukuran awal, kemudian kenaikan suhu, dan jenis zatnya. Kita akan lihat ada 3 jenis pemuaian yang akan dibahas, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Untuk pemuaian zat padat ada 3 yang akan dibahas, yaitu muai panjang, muai luas, dan muai volume. Sedangkan pemuaian pada zat cair dan pemuaian gas ini hanya muai volume saja yang akan dibahas. Kita mulai yang pertama untuk pemuaian pada zat padat, di mana tadi ada muai panjang, kemudian ada muai luas, dan muai volume. Kita mulai yang pertama untuk muai panjang. Pemuaian panjang ini merupakan bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian panjang disebut juga dengan pemuaian linier. Pemuaian panjang zat padat berlaku jika zat padat hanya dipandang sebagai satu dimensi atau berbentuk garis. Contoh benda yang mengalami pemuaian panjang adalah kawat kecil yang panjang. Ada 3 faktor yang mempengaruhi muai panjang, yaitu panjang mula-mula dilambangkan dengan LO atau L0, kemudian ada perubahan suhu dilambangkan dengan delta T, dan koefisien muai panjang bahan dilambangkan dengan alfa. Untuk muai panjang kita akan melihat beberapa lambangnya. Ini panjang mula-mula L0 tadi dilambangkannya, kemudian pertambahan panjangnya dengan delta L, dan panjang akhirnya adalah L atau LT. Sehingga untuk muai panjang persamaan matematisnya dinyatakan yang pertama adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, di mana delta L ini tadi adalah pertambahan panjangnya, kemudian L0 ini adalah panjang mula-mula atau panjang awal, alfa ini adalah koefisien muai panjangnya dibaca alfa, kemudian delta T adalah perubahan suhunya. Yang kedua, LT ini merupakan panjang setelah dipanaskan atau panjang akhir. Nilainya sama dengan panjang mula-mula ditambah dengan pertambahan panjangnya, yaitu L0 plus delta L. Sedangkan delta T merupakan perubahan suhu di mana nilainya adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Atau persamaan lain untuk muai panjang dinyatakan dengan LT sama dengan L0 kali 1 plus alfa delta T, di mana alfa merupakan koefisien muai panjang. Untuk koefisien muai panjang ini tergantung dengan jenis bahannya. Sebagai contoh, antara aluminium, kuningan, dan seterusnya ini mempunyai nilai koefisien muai panjang yang berbeda. Kemudian ada sebuah alat yang dipakai untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk batang. Ini disebut dengan alat Maschenbroek. Baik, langsung kita lihat aja untuk contoh soalnya. Sebuah kabel listrik ini terbuat dari tembaga, di mana panjang kabel ini antara satu tiang dengan tiang yang berikutnya adalah 200 meter pada suhu mula-mula 15 derajat Celcius. Kemudian kabel ini dipanaskan sampai suhunya 35 derajat Celcius. Dengan koefisien panjang tembaga ini sekian. Berapakah pertambahan panjang kabel, kemudian berapa panjang kabel setelah dipanaskan? Dari soal diketahui panjang mula-mulanya adalah 200 meter dengan suhu awalnya adalah 15 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 35 derajat Celcius dengan nilai koefisien muai panjang sekian.
Yang ditanyakan adalah pertambahan panjang dilambangkan dengan delta L dan panjang kabelnya dilambangkan dengan LT. Kemudian kita akan mencari yang pertama adalah perubahan suhunya dulu. Perubahan suhu ini adalah suhu akhir dikurang suhu awal, kita dapatkan 35 dikurang 15 sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian kita mencari pertambahan panjangnya dengan menggunakan persamaan atau rumus delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kita masukkan nilainya, L0-nya adalah 200, kemudian alfanya dan delta T-nya. Kemudian nilai 0 ini kita bisa kita coret 02 dengan 01 di sini meniadakan dengan yang 03 di sini, sehingga nilainya menjadi 2 kali 0,017 kali 2, kita dapatkan nilainya adalah 0,068 meter. Ini untuk pertambahan panjangnya. Kemudian untuk panjang akhirnya kita gunakan persamaannya LT sama dengan L0 plus delta L, di mana L0 adalah panjang mula-mulanya 200 ditambahkan dengan pertambahan panjangnya, sehingga kita dapatkan panjang akhirnya setelah dipanaskan yaitu 200,068 meter. Baik, kita akan lanjutkan dengan muai yang kedua, yaitu muai luas. Pemuaian luas merupakan pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas ini terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya ini sangat kecil sehingga dianggap tidak ada. Kemudian contoh benda yang mengalami pemuaian luas yaitu jendela kaca rumah. Untuk persamaan matematisnya dinyatakan dengan delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Ini hampir sama dengan persamaan pada muai panjang, hanya diganti dengan luas, di mana luas dilambangkan dengan A. Kemudian beta ini merupakan koefisien muai luasnya, di mana beta ini nilainya sama dengan 2 alfa, karena untuk pemuaian luas ini dua dimensi yang memuai, yaitu panjang dan lebar. Kemudian kita akan melihat contoh soalnya. Sebuah jendela kaca berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 cm dan 20 cm pada suhu awalnya 30 derajat Celcius. Kemudian jendela ini terkena panas hingga suhunya mencapai 50 derajat Celcius. Kita akan mencari berapa pertambahan luasnya dan berapa luas akhirnya. Dari soal diketahui panjang luas mula-mula adalah 15 kali 20. Kita dapatkan untuk luas mula-mulanya adalah 300 cm persegi. Untuk suhu awal dan suhu akhir 30 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius dengan nilai alfanya adalah sekian. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah delta A, yaitu pertambahan luas, dan AT-nya yaitu luas akhir. Kita akan mencari dulu yang pertama adalah nilai koefisien muai luasnya, dilambangkan dengan beta, di mana nilai beta ini sama dengan 2 kali alfa, sehingga kita dapatkan 2 kali 0,00009 sehingga dapat nilai betanya ini. Kemudian kita mencari nilai perubahan suhunya, yaitu 20 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan mencari pertambahan luasnya dengan menggunakan rumus delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Kita masukkan nilainya 300 kali 0,00018 kali 20, kemudian ini bisa kita coret untuk nolnya, sehingga kita dapatkan nilai pertambahan luasnya adalah sebesar 0,108 meter persegi. Dan yang berikutnya kita mencari luas akhirnya, yaitu AT sama dengan luas awal ditambah pertambahan luasnya, sama dengan 300 ditambah 0,108. Kita dapatkan nilai luas akhirnya dari jendela kaca ini adalah 300,108 meter persegi. Baik, gampang ya.
Kita lanjut yang ketiga, yaitu muai volume. Zat padat yang mempunyai bentuk ruang jika dipanaskan akan mengalami pemuaian volume. Contoh benda yang mempunyai pemuaian volume yaitu kubus. Kemudian koefisien pemuaian pada muai volume disebut dengan koefisien muai volume, dilambangkan dengan gamma. Sehingga kita dapatkan persamaan matematis untuk muai volume ini adalah delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, di mana gamma ini merupakan koefisien muai volume. Nilainya adalah 3 kali alfa, karena volume adalah bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi, sehingga gamma nilainya adalah 3 alfa. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya tentang pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat untuk aplikasi yang pertama atau contoh pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari adalah pada pemasangan sambungan rel kereta api. Penyambungan rel kereta api ini harus menyediakan celah antara satu batang rel dengan batang rel yang lain. Apabila suhu meningkat, maka batang rel akan memuai sampai akan bertambah panjang. Sehingga dengan diberikannya ruang muai antara rel, maka tidak akan terjadi desakan antara rel yang akan mengakibatkan rel menjadi bengkok. Kemudian yang berikutnya adalah pemasangan kaca jendela atau pintu itu dibuat bercelah. Pemasangan kaca jendela memperhatikan juga ruang muai untuk kacanya, karena koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu tempat kaca tersebut dipasang. Jadi, hal tersebut sangat penting sekali buat menghindari terjadinya pembengkokan pada bingkai kaca jendela tersebut. Yang berikutnya adalah pemasangan jaringan telepon atau listrik. Ini harus dipasang kendor. Jadi, kabel pada jaringan telepon atau listrik dipasang kendur dari tiang yang satu dengan tiang yang lainnya supaya tidak putus saat udara dingin, karena panjang kabel akan sedikit berkurang dan mengencang. Lanjut, yang berikutnya kita akan melihat pemuaian pada zat cair, di mana pemuaian pada zat cair ini hanya terjadi pemuaian volumenya saja. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada umumnya setiap zat memuai jika dipanaskan, kecuali air. Air jika dipanaskan dari 0 derajat sampai 4 derajat akan menyusut. Sifat keanehan air seperti ini disebut dengan anomali air. Nah, grafik untuk anomali air seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini. Pemuaian zat cair ini tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai volume zat. Jadi, semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka akan semakin besar pula muai volumenya. Dengan persamaan yang berlaku atau rumus yang berlaku pada pemuaian volume zat cair, yaitu muai volume. Kita dapatkan delta V-nya sama dengan V0 kali gamma kali delta T, sama dengan ketika di pemuaian volume pada zat padat. Baik, kita akan melihat salah satu contoh soal untuk pemuaian pada zat cair. Sebuah bejana tembaga dengan volume 100 cm3. Jadi ini ada bejana atau wadah yang berisi air, di mana diisi air penuh pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian kedua zat ini dipanaskan hingga suhunya mencapai 100 derajat Celcius, artinya mendidih. Pada saat mendidih tentunya akan ada volume air yang tumpah. Mengapa? Karena volume cair, koefisien muai volume cair ini lebih besar daripada koefisien muai volume pada bejana, sehingga ada volume air yang tumpah. Nah, berapa volume air yang tumpah? Kita akan menghitungnya. Dari soal diketahui masing-masing dari volume awal tembaga ini sama dengan volume awal air, yaitu 100 derajat Celcius.
Kemudian masing-masing koefisien ini antara tembaga dan koefisien panjang tembaga dan koefisien muai volume tembaga ini kita cari nilainya masing-masing. Kemudian kita akan mencari satu persatu. Yang pertama untuk muai volume tembaga, di mana muai volume tembaga ini adalah V0 kali 1 plus gamma delta T. Tinggal kita masukkan sehingga kita dapatkan hasil akhirnya untuk volume akhir tembaga adalah 100,378 cm3. Yang berikutnya kita mencari volume akhir untuk air. Kita dapatkan nilai volume akhirnya adalah 103,08 cm3. Sehingga untuk mencari volume air yang tumpah tinggal kita kurangkan saja volume akhir air dikurang volume akhir tembaga. Maka kita dapatkan volume air yang tumpah sebesar 2,702 cm3. Baik, kita lanjutkan kembali dengan pemuaian pada gas. Gas mengalami pemuaian saat suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan kala suhunya menurun. Pada pemuaian zat gas tidak dikenal muai panjang dan juga muai luas, yang ada hanya muai volume saja. Kemudian untuk koefisien muai volume pada gas semua nilainya adalah sama, yaitu 1/273 derajat Celcius. Yang terakhir kita akan bahas tentang keping bimetal. Bimetal terdiri dari dua kata, yaitu bi yang artinya dua dan metal yang artinya logam. Jadi bimetal adalah dua keping logam yang disatukan atau dikeling dan memiliki muai panjang yang berbeda. Kemudian dua logam ini tadi disatukan atau dikeling menjadi satu. Dua logam yang dikeling ini disebut dengan keping bimetal. Keping bimetal sangat peka terhadap perubahan suhu. Jika keping bimetal dipanaskan, maka akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Jika didinginkan, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih besar. Kita akan lihat contohnya pada gambar berikut ini. Pada posisi A ini bimetal dalam keadaan suhu normal, maka bimetal ini keadaannya lurus. Kemudian ketika dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang atau alfa lebih kecil. Begitu pula sebaliknya ketika didinginkan. Baik, kita akan lihat alat-alat teknologi yang menggunakan prinsip bimetal. Yang pertama yaitu termostat. Prinsip kerja bimetal ini menggunakan konsep pemuaian, khususnya muai panjang. Berdasarkan prinsip kerja tersebut, maka bimetal dipakai sebagai termostat, yaitu suatu alat yang dapat memutuskan dan menyambungkan arus listrik pada saat mendeteksi perubahan suhu di lingkungan sekitarnya sesuai dengan pengaturan suhu yang ditentukan. Jadi, termostat ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai saklar otomatis dan sebagai pengatur suhu. Untuk saklar otomatis, termostat ini biasanya digunakan pada setrika listrik, kemudian lemari es, bel listrik, alarm kebakaran, lampu sen mobil atau motor, rice cooker, oven, dan sebagainya. Kita akan lihat untuk alat teknologi bimetal yang dipakai pada saklar otomatis pada setrika listrik. Untuk saklar otomatis pada setrika listrik ini, jika suhunya melebihi batas yang telah ditentukan, maka setrika listrik akan mati. Kemudian biasanya kita akan mendengar suara atau bunyi tik, ya, artinya itu bimetal temperatur sensor sedang melengkung. Di sini bimetal berfungsi sebagai saklar suhu otomatis yang akan memutuskan kontak listrik jika suhu setrika melebihi batas yang ditentukan dan sebaliknya.
Yang terakhir adalah termometer logam. Termometer logam ini dipakai sebagai pengatur suhu atau dikenal dengan nama tadi termometer bimetal, di mana melengkungnya logam dapat diberi skala sehingga setiap kenaikan lengkungan dapat digunakan untuk menunjukkan kenaikan suhunya. Demikian tadi pembahasan kita mengenai pemuaian pada zat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.